Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jowo Kuno. Yang saat ini saya berada di sekretariat dari Gapoktan Sitotandur, Kelurahan Klutan, Kecamatan Trenggalek, Jawa Timur. Kita mau mengulas masalah pembuatan pupuk organik cair, kemudian pupuk bogasi, dan juga pestisida nabati. Jadi pesnap. Ini saat ini para anggota kelompok sedang melakukan persiapan untuk pembuatan dari pupuk organik cair (POC). Oke, nanti kita masuk di channelnya. Jangan pernah berhenti untuk menyaksikan channel kami sampai tuntas, karena saat ini kita mau mengulas sesuatu yang istimewa, bagaimana cara pertanian secara modern sesuai dengan pertanian organik, harapan seluruh keluarga Indonesia sehat. Oke deh sahabat petani Indonesia, khususnya para petani muda senusantara. Hari ini kita mau kupas tuntas apa yang akan dilakukan oleh Gapoktan Sitotandur, Kelurahan Klutan, Kecamatan Trenggalek, Jawa Timur, untuk memenuhi kebutuhan pupuk organik baik padat maupun cair, dan juga nanti ada praktek untuk pembuatan pestisida nabati yang ramah lingkungan. Semakin dikurangi, bahkan nanti akan misalkan akan dihapus nanti nggih. Terus tapi kita berharap jangan sampai untuk subsidi pupuk itu nanti dihapus ya Pak. Harapan kita tentu biarpun kita itu tetap memerlukan, karena sekarang adalah program kementerian sendiri, Kementerian Pertanian adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan. Jadi panjenengan tetap harus berusaha untuk salah satunya meningkatkan produktivitas padi, jagung, kedelai adalah salah satu usaha panjenengan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Untuk itu monggo nanti karena praktek bersama pembuatan pupuk bogasi, pembuatan pestisida nabati, kemudian pembuatan pupuk organik. Yen wong biasane awu, godhongan lemu ngoten niku. Nah, tapi lek panjenengan paring ngeten iki, biasane karo liyane kan terserapnya isih sok ngarep, biasane kan ngoten. Nggih. Dengan bener napa mboten niku? Bener, nyawur saiki kan langsung enggak langsung. Ngeten Pak nggih, niku persepsi yang kurang pas jenipun. Upama ngeten wis contone ning awake dhewe mawon iki sing kowe nak ditampa mangke edukasi ngeten menika. Niku tulung niku anu nggih dikampanyekan. Sahabat petani Indonesia, untuk yang pertama kita mau melihat proses pembuatan pupuk bogasi atau pupuk organik padat. Tentu saja kalian juga harus siapkan untuk bahan-bahannya. Bahan utamanya adalah pupuk kandang, kemudian ditambah dengan bahan-bahan yang lainnya, mulai dari bekatul, terus ada lagi daun-daun kering, mungkin ditambah jerami, dan juga ada arang sekam. Jangan lupa loh ya, harus disiapkan decomposer dan juga tetes tebu yang akan nanti digunakan untuk menghidupkan bakteri selama proses fermentasi berlangsung, kurang lebihnya sekitar 2 minggu.
Dimarahin manuk Diko. Jangan lu. Jadi ini pencampuran bekato sama pupuk kandang, kotoran hewan. Kayak telung tong bisa. Dia telung tong bisa. Oh, biasa. Iki ora ora. Iki 3 PO saya. Iki niku gambar VOC niku. VOC karo Vespa ae wis dipane. Bikane juga sore kabeh lho. Bablas. Setelah bahan dasar diaduk-aduk dan tercampur dengan sempurna, kemudian kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu penyiraman. Siapkan air yang sudah dicampur dengan decomposer, dicampur dengan tetes tebu yang digunakan untuk proses selama fermentasi. Kemudian diaduk-aduk lagi sampai bahan matang dan siap untuk menuju proses selanjutnya. Aduan yang sudah jadi seperti ini. Bokasi ini kalau sudah jadi dalam pengadukan itu biasanya dikepel sudah gini, sudah tidak ambiar lagi. Itu biasanya ini pencampurannya sudah sempurna. Jadi, kalau masih kepiar itu berarti belum sempurna. Jadi pencampuran diberikan antara BK dengan tetes tadi, campur air secukupnya, itu seperti ini berarti sudah jadi barangnya. Untuk yang terakhir adalah proses fermentasi. Bahan yang sudah jadi kita tutup dengan terpal atau plastik serapat mungkin. Kemudian kita diamkan selama 2 minggu sampai dengan pupuk siap digunakan ke lahan pertanian. Sahabat Indonesia, untuk yang kedua kita mau melihat bahan-bahan dan juga proses pembuatan pestisida nabati. Gampang kok bahannya, kita gampang sekali nemuin bahan-bahannya di sekitar kita dan bisa langsung diaplikasikan untuk pembuatan pestisida nabati. Sekarang kita materi yang kedua Pak Nggih, tentang pestisida nabati. Sampun sami ngertos Pak pestisida nabati? Dereng. Kan yang digunakan untuk mengendalikan hama penyakit.
Kalau ditambah nabati berarti tumbuhan. Artinya tumbuhan yang digunakan untuk mengendalikan hama penyakit di tanaman persawahan jenengan. Kenapa kita sekarang menggalakkan pestisida nabati? Karena pertama dulu sebenarnya nenek moyang kita itu sudah sering menggunakan jamune tanduran. Tapi sekarang ini pestisida nabati sudah semakin luwih taksek lek disemprot nih langsung hamane oleh penyakitnya langsung ketawis mati, ngoten Pak nggih. Padahal seperti kita ketahui sudah berulang kali kita sampaikan penggunaan pestisida kimia ingkang berlebihan, ingkang keblabasan tadi sudah diaturkan Pak Satrio Budi juga di dalam itu banyak menimbulkan akibat negatif. Napa mawon contohnya yang pertama bisa menyebabkan residu di bahan pertanian yang jenengan hasilkan, padinya, nopo sayur mayur terlalu banyak kandungan residu kimianya. Karena itu sekarang kersane seimbang mengendalikan hama penyakit, jenengan tidak hanya menggunakan pestisida kimia tapi juga mulai kembali lagi ke pestisida nabati. Akan praktek salah satu formulasi membuat pestisida nabati. Di sini sudah ada contohnya, Bapak biasanya pun apal nggih. Salah satunya niki ada temulawa, ada laos. Niki kados laos biasanya bapak-bapak dulu lek kulite panuan lek di zaman biyen kan wonten nggih panu. Kadang di oles-oles kalih laos kan saged mantun. Seperti itu dados niki salah satunya sebagai anti jamur. Kalau di tanaman jenengan wonten jenengan mastani potong leher itu insektisida. Terus niki bawang merah. Niki intinya kalau pestisida nabati jenengan damel yang baunya menyengat atau yang harum atau yang kadang pedas ngoten niku segala sesuatu jaga digunakan untuk pestisida nabati. Yang menyengat niku salah satunya. Terus niku niki mbako juga dapat digunakan sebagai pestisida salah satu napa serangga kados wereng seperti itu. Terus selain bahan-bahan napa niki empon-empon dan daun-daunan, kita menggunakan starternya tadi yang seperti diatur nih Pak Partuji. Untuk menambah khasiatnya kita menggunakan probiotik. Niki saged ndamel piyambak. Kepengker wonten Mbak Men yang ikut nggih. Niki bisa jenengan buat dari rumen yang mangke dijadikan sebagai probiotik. Niki dados wonten bakteri nih Pak. Probiotik itu artinya bakteri yang di dalamnya bersifat baik untuk berguna untuk mengendalikan, bersifat baik untuk makhluk hidup yang lain ngoten. Niki probiotiknya. Lah untuk nangekne probiotik sama seperti tadi yang pupuk organik padat jenengan ditambahi tetes. Nah terus kersane dikei panganan niki kersane tangi. Terus niki kalau misalkan tidak ada tetes, jenengan sakit damel tambah nih, niki nih saya makhluk hidupnya pripun mati nggih. Terus selain itu niki di air leri sebagai sumber karbohidrat nggih untuk menambah khasiatnya. Niku bahan-bahannya, probanya nggih mboten mambu atau cap jalek ini dijumuk ambune kan dereng mambu. Harus dihancurkan Pak nggih. Jadi dicacah monggo, dideplok monggo. Sekarang kita mulai prosesnya. Yang pertama kita rajang atau kita tumbuk kersane bahan-bahan yang ada di dalamnya jadi kecil-kecil, lebih keluar aromanya, lebih keluar pahit-pahit. Enggak harus rasakan. Bidane kerasan Pak. Beras yang murah. Oh, impleng ya larang kok lek ngono ae. Sandingin iku kan tangan ngatus sabun. Jalan niku. Ora akeh sepanjolan. Bisa lek ngono. Ya
bahan-bahan dari pestisida nabati yang sudah kita siapkan. Kemudian kita potong kecil-kecil, lalu kita tumbuk atau kita blender untuk mempermudah proses fermentasi selanjutnya. Ojo peh daring to. Daring mbok. Linge ibuke malah sing. Lah daring kudune mboke mau dikirim rene. Kalau sudah selesai penghalusan, kemudian bahan-bahan kita masukkan ke dalam drum sambil diaduk-aduk sampai tercampur dengan merata. Ngantos penuh niki sekitar 150 liter. Terus di atas permukaan larutan tadi akan ditumbuhi jamur berwarna putih. Niku artinya sudah jadi sekitar 2 minggu dari tanggal pembuatan. Ini sekitar 14 liter ngoten niku untuk jenengan nyemprot niku ditambah sekitar 2 sampai 4 gelas air mineral. Nggih. Niku saged diaplikasikan monggo untuk pencegahan mulai dari umur 10 hari, 20, 30, 40 monggo. Niki kalau niki terserah dengan aplikasinya insya Allah enggak apa-apa, enggak seperti pestisida kimia yang bisa menyebabkan kebal di hama. Niki aman. Sahabat Tani Indonesia, untuk yang terakhir kita mau belajar membuat pupuk organik cair atau POC. Tuh kan, bahan-bahannya gampang banget ada di sekitar kita. Yuk, kita belajar buat pupuk organik cair biar tanaman kita menjadi lebih subur dan hasil panennya bagus loh buat kesehatan kalian semuanya. Nggih Pak, saniki salajengipun damel POC. Terakhir niki pupuk organik cair. Panjenengan sedanten paling nggih sampun kenal. Kenapa sakniki dipun galakaken damel pupuk organik cair? Karena salah satunya jenengan nggih ngertos sedaya. Subsidi pupuk sakmenika dipun batesi. Pupuk urea, pupuk fosfat, bahan yang organik napa dari alam ramah lingkungan. Insyaallah residu atau terhadap tanah jenengan itu sedikit, jadi tidak kan nanti malah bisa menambah kesuburan tanah. Pun langsung bahannya ya Pak, bahannya gampang, limbah organik sing utama. Limbah itu apa? Namanya limbah nggih bekasi sayuran niku wonten nggih. Wonten limbah jus wonten mriko. Itu limbah dari penjual jus. Kalau ini kula nyuwun biasanya kan dibuang, itu kita gunakan. Kemudian ada ares pisang. Ares itu bagian dalam pohon pisang, itu nggih. Nggih. Ada air leri, terus sama tadi kita gunakan tetes dan starternya kita menggunakan probiotik. Nah, niki sedikit informasi probiotik saya lanjutkan nggih. Tadi Bu Pipin sudah menjelaskan. Proses fermentasi ada udara nggih. Udaranya keluar nanti air niku kita wonten botol niku wangke sebagai parameter
filternya napa nggih. Kalau prosesnya niki berjalan dengan baik, boten wonten bakteri negatif di dalam. Yang jelek, yang negatif yang masuk. Kalau ada bakteri negatif yang masuk, nanti akan mempengaruhi proses pembuatannya. Semua bahan dipun tumbuk, nggih, monggo. Ditumbuk kados wau sambil nunggu-nunggu kita masukkan bahan-bahan lainnya. Oke. Ada bahan lainnya urin, Pak, urin sapi. Ini. Terus kalau untuk satu jerigen niku kita gunakan kalau ada niku kurang lebih 20 liter urin sapi. Kemudian air kelapanya nggih 20 liter. Larinya juga 20 liter. Lebih banyak lebih bagus. Tapi lek mboten enten mboten napa-napa. Ini nanti ini tadi kebetulan karena kita dekat dengan bahan limbah, kita dapat 2 jerigen kurang lebih 60 liter ya Pak Wito ya. Air urinnya kita dapat kurang lebih 60 liter. Dan satu. Kita hancurkan, dimasukkan. Sik, niki bahane. Oke. Bahane sik aku timbang mak belum. Niki. Sampun. Kulit pisang. Ini. Kulit pisang bahannya. Limbah organik monggo. Kurang lebih anu Pak nggih, bisa kita ndamel tong untuk bahan limbah. Iya. Makan berapa? Kalau malah nabi kok malah pekat. Separuh mawon Ibu. Wes sudah. Bukan kok. Bar ngaten sik iki nek pantas. Enggak usah di nganu niki. Nggih nganu niki. Air kelapa nggih dimasukkan. Niki nggih, biangnya kita larutkan dulu biar nanti kita tes. Namun tunggal. Biasa tuh Kirang. Akeh HP di belakang Ibu. masuk ini. Ya apa kuwi? Ora gawe kok. Ayo. Tasik sisa. Tiga ya total ya. Aku tenan kurang. Kurang mana? Jadi dari drum besar dialirkan selang ke botol air mineral yang diisi air. Tujuannya bila ada oksigen yang berlebih bisa keluar. Tutupin dia. Ora tau berlayar ora. Wes ya. Stop. Mungkin diberi tanggal pembuatan nggih, tanggal pembuatan hari ini nanti bisa dipanen sekitar 2 minggu lagi. Tanggal 20. Oke deh, Petani Muda Indonesia. Jadi seperti itu sudah kita ulas tuntas untuk tip-tip sederhana pertanian melalui Jawa Kuno Art Channel. Mulai dari pembuatan bokasi, pupuk kandang, kemudian pupuk organik cair, dan tentunya pestisida nabati. So, buat kalian para petani muda, jangan pernah takut untuk berinovasi, jangan pernah takut untuk bekerja di bidang pertanian, karena memang nyatanya pertanian bisa menjanjikan. Seandainya kita begitu bijak, bisa menggunakan kekuatan alam yang ada dengan hal-hal yang sangat sederhana yang ada di sekitar kita, bisa kita manfaatkan dengan maksimal. Salam petani muda Indonesia, salam petani sukses, jangan pernah takut mencoba yang baru. Sip jempol buat petani Indonesia.